الله لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Sumber khususnya ila mu'alif hadzal kitab al-alim al-allamah al-imam Sayyid al-Fadil al-Mufti al-Muslimin Al-Qadr Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Al-Salam bin Al-Qasim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallamu tasliman. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyidul Fadil Mufti Muslimin Baqiyatus Salafus Salih Izzuddin Abu Muhammad Ibn Al-Aziz Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i hafizallahu wa abqahu. Hafizahu, semoga memberikan penjagaan Allah, siapa Allah, wa abqahu, dan selalu melancarkan pahalahu kepada Imam Izzuddin. Radiya anhu wa ardahu bimannihi wa karamihi. Jadi yang pertama, kitab ini namanya kitab Maqasidus Shaum. Kitab ini adalah sebuah karangan, sebuah karya dari imam besar yang disebut dengan Sultanul Ulama, yakni Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i. Perlu saya sampaikan juga sebagai ta'zim kita terhadap pengarang kitab ini, beliau diberi gelar Sultanul Ulama karena memang beberapa karya kitab yang sangat luar biasa yang lahir dari tangan beliau, cerminan keberanian beliau dan cerminan ketaatan serta adab yang baik dari beliau. Pernah suatu ketika beliau hidup di Damaskus. Damaskus itu adalah nama kota dari Irak. Sekarang Irak. Beliau lahir pada tahun 577 Hijriah atau bertepatan dengan 1181 Masehi, dan beliau wafat malam Sabtu tanggal 9 Jumadil Ula pada tahun 660 Hijriah. Berarti lahir tahun 577, wafat tahun 660. Beliau hidupnya kurang lebih 83 tahun. Selama 83 tahun beliau hidup sangat penuh dengan keilmuan, sehingga disebut dengan Sultanul Ulama. Pernah suatu ketika pada zaman itu beliau melihat kemungkaran di tempatnya. Ada salah satu, kalau istilah sekarang itu apa ya, warung remang-remang istilahnya, di mana warung itu dijaga oleh seorang wanita
dan di sana dijual belikan minuman keras, alkohol dan lain sebagainya. Saking takzimnya beliau, saking sopannya beliau tidak lantas membubarkan warung itu, tidak, tapi beliau mendatangi akarnya, yaitu rajanya. Beliau datang ke raja, yang mana raja itu namanya Raja Ayub. Raja ini sangat istimewa, sangat luar biasa, gagah, sangat ditakuti oleh bala tentaranya. Di tengah-tengah bala tentaranya, beliau Syekh Izzuddin Abu Muhammad ini datang menegur raja. Wahai raja, apa yang akan nanti kamu jawab ketika Allah menanyakan bagaimana kondisi rakyatmu, sedangkan rakyatmu masih banyak yang melakukan hal-hal haram, menjual minuman-minuman keras. Kemudian raja tersebut bingung, di mana tempat kejadian itu, di mana warung yang masih membuka minum-minuman keras itu. Kemudian Syekh Izzuddin Abu Muhammad ini memberitahu bahwa di situ si fulanah menjual ini. Akhirnya raja dengan tegas mengatakan bubarkan warung itu, dan akhirnya warung itu pun dibubarkan. Itu adalah sebuah cerita di mana Syekh Izzuddin sangat pemberani, padahal beliau orang biasa. Beliau lahir dari keturunan orang biasa, tidak kaya. Bahkan semasa beliau menuntut ilmu, setelah beliau ngaji, beliau tidak mampu membayar kos-kosan seperti sekarang, tidak. Artinya setelah beliau ngaji, beliau kembali lagi ke suatu masjid tempat beliau nginap tiap malam. Singkat cerita, dengan keberanian beliau, dengan kealiman beliau, diberilah gelar yang namanya gelar Sultanul Ulama. Allah hafizahullahu. Pembahasan pertama ya, Kitabus Shaumi. Kitabus Shaumi, adapun ini ialah kitab tentang puasa. Wa fihi, ialah di dalam Kitabus Shaum, asyratu fusulin, adapun 10 pasal, 10 beberapa pasal. Al-faslul awwalu fi wujubihi, adapun pasal yang pertama fi wujubihi ialah tentang wajibnya puasa. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, berfirman Allah Ta'ala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, asyamu, apa, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba alal ladzina, kama, sebagaimana, kutiba, telah diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan, menerangkan bahwasanya umat-umat terdahulu sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad pun punya kewajiban untuk berpuasa. Maknahu, adapun maknanya la'allakum tattaqun itu
la'allakum tattaqunan nara bisaumihi fa in saumahu sababun li ghufrani dzunubi al-mujibatin nar. Manahu adapun maknanya la'allakum tattaqunan nara, agar kalian terjaga an-nara akan api neraka. La'allakum tattaqun, agar kalian terjaga an-nara dari api neraka, bisaumihi sebab puasanya, bisaumihi sebab puasanya. Fa in saumahu, karena dengan puasanya eman sababun ialah menjadi sebab li ghufrani dzunubi, untuk pengampunan dosa-dosa. Li ghufrani dzunubi, untuk pengampunan dosa-dosa, al-mujibatin nar, yang menyebabkan masuk neraka. Al-mujibatin nar, yang menyebabkan masuk neraka. Jadi makna yang terkandung dalam lafaz la'allakum tattaqun itu adalah la'allakum tattaqunan nara bisaumihi, agar kita terjaga dari api neraka. Apa yang menjaga? Ya puasa kita yang menjaga. Kenapa puasa? Dari segi apa puasa bisa menjaga kita agar tidak masuk neraka? Karena puasa adalah sebab untuk pengampunan dosa. Dosa-dosa yang menyebabkan kita untuk masuk neraka itu dapat diampuni atau mendapatkan pengampunan dengan sebab puasa. Itu pembahasan yang pertama. Wa fi sahihaini, dan ialah dalam dua kitab sahih. Ini maksudnya kitab Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis sahih. Wa fi sahihaini, di dalam hadis, dalam dua hadis sahih, yakni Bukhari dan Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bunyal islamu, bunya dibangun, al-islamu apa Islam, bunya dibangun, al-islamu apa Islam, ala khamsin, atas 5 perkara, ala khamsin, atas 5 perkara. Nyatanya yang 5, ala an ta'budallaha, agar ta'abbud, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ala an ta'budallaha, menyembah kepada Allah. Wa takfura bima dunahu, sekalian kafir, wa takfura, dan kafir, bima, dengan sesuatu, dunahu, selain Allah. Berarti kita kafir, ya. Kita semua kafir, kafir kepada bima dunahu, kafir kepada sesuatu selain Allah. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, kemudian haji kepada Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi 5 pilar berdirinya agama Islam. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Yang kedua sholat. Yang ketiga membayar zakat, haji, dan puasa. Al-faslu tsani fi fadailihi. Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua, fi fadailihi,
di dalam fadilah-fadilah puasa. Lisaumi fawaidu. Lisaumi ialah bagi puasa fawaidu, adapun beberapa faidah. Itu yang disebut dengan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Raf'u darajati, yang pertama di antara faidahnya saum itu adalah raf'u derajat, mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, wa takfirul khati'ati, menghapus kesalahan, menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga, wa kasrus syahawati, memecah syahwat. Kemudian wa taktsirus shadaqati, dan memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'ati, dan pemenuhan taat. Wa tawfirut ta'ati, dan pemenuhan taat. Wa syukru alimil khafiyati, selanjutnya syukur kepada zat yang maha mengetahui kepada hal-hal samar. Bersyukur kepada zat yang mengetahui kepada hal-hal samar. Wal inzijari, dan menjauhkan diri. Wal inzijari, dan menjauhkan diri an khawatiril ma'asi, dari bahaya-bahaya maksiat. An khawatiril ma'asi, dari bahaya-bahaya maksiat. Wal mukhalafati, dan bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan. Jadi di antara faidah-faidah puasa, dari yang raf'ud darajat sampai wal inzijari anil khawatir, nanti ada penjelasan satu persatu, dijelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu fa'amma raf'ud darajati. Maka adapun yang dimaksud dengan faidah puasa raf'ud darajat itu, fadiqalihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa, apabila datang Ramadhanu, apa Ramadan? Idza jaa, apabila datang Ramadhanu, apa Ramadan? Futihat, maka dibuka. Futihat, maka dibuka abwabul jannati, apa pintu-pintu surga. Futihat, maka dibuka abwabul jannati, apa pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan dikunci, digembok, abwabun nari, apa pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatinu, dan dibelenggunya apa setan-setan.
Ya, maka pantas seorang muslim muslimah yang berpuasa di bulan Ramadan itu raf'ud derajat, angkat derajatnya dengan sebab pertama, ketika bulan Ramadan pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, dibelenggunya setan. Tidak ada yang mengganggu kita. Yang pertama, pintu surga dibuka, artinya segala kebaikan-kebaikan itu banyak sekali di sana. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Kemudian yang ketiga, setan-setan terbelenggu. Ini yang masih rawan di tingkat desa kita. Dia setan nanti nampak baik malam, ada takut mabi tegeteng dong setan. Maka melampak kena pocong deh. Padahal wayu nih terbelenggunya setan. Ya, dimaksud di sini adalah terbelenggunya setan adalah setan yang mengganggu kita, setan yang apa ya? Iya, bisikan-bisikan setan lalu ketemuan misalnya. Tadi mesti cowok itu. Itu yang tidak ada yang terbelenggu. Kemudian kalaupun ada yang membisik, itu bukan setan. Itu adalah nafsu. Itu yang dimaksud pertama, yaitu dengan datangnya puasa, dengan berpuasa kita dapat mengangkat derajat. Semoga kita diangkat derajatnya. Amin. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan hale bercerita, hikayatan hale bercerita, an rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Kullu amali ibni adama lahu. Kullu amali ibni adama, adapun tiap-tiap amal ibnu Adam. Adapun tiap-tiap amal ibnu Adam, lahu ialah miliknya ibnu Adam, untuknya ibnu Adam, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa, kata Allah, li, ialah untukku. Wa ana, dan adapun aku, ajzi bihi, ialah memberi ganjaran bihi, dengan puasa. Wa ana, adapun aku, ajzi, ialah memberi ganjaran bihi, dengan puasa. Wasiyamu, adapun puasa, junnatun, ialah junnah, bukan junnah ya. Junnatun ialah benteng, perisai. Junnatun ialah perisai. Fa idza kana, maka jika ada, yaumus shaumi ahadikum, apa hari puasa salah satu di antara kalian, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor. Fala yarfuth, maka jangan berkata kotor, yauma idzin, ketika itu. Wala yaskhab, dan jangan bertengkar. Fa in sabbahu, maka jika mencaci hu, kepada shaim,
orang yang berpuasa. Fa in sabahu, maka jika mencaci hu kepada shaim ahadun, siapa seseorang, au qatalahu, atau membunuh hu kepada shaim, au qatalahu, atau membunuh kepada shaim, falyakul, maka hendaklah berkata, inni mru'un shaimun, sesungguhnya aku ialah orang yang sedang berpuasa. Inni shaimun, aku orang yang berpuasa. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, waladzi, dan demi zat nafsu Muhammadin, yang adapun nafsu Muhammad, yang adapun nyawa Muhammad, biyadihi, ialah di tangannya zat. Ini kalimat sumpah ya. Demi zat yang adapun nafas Muhammad ada di tangannya zat, la khulufu fahmi shaimi, sesungguhnya adapun bau mulut orang yang berpuasa, sesungguhnya adapun pahala bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah yaumal qiyamah, atyabu ialah lebih harum, indallah di sisi Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ialah lebih harum, indallah di sisi Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat, mirrihil miski, dari bau misik. Walisaimi, dan ialah bagi shaim, orang yang berpuasa, farhatani, adapun dua kebahagiaan, farhatani, adapun dua kebahagiaan, yafrahuhuma, yang bahagia siapa shaim, sebab keduanya. Idza aftara, apabila berbuka siapa man atau shaim, idza aftara, apabila berbuka siapa man atau shaim, fariha, maka bahagia, bifitrihi, dengan sebab berbukanya man. Fariha, maka bahagia, berbahagia, bifitrihi, dengan sebab berbukanya man. Wa idza laqiya rabbahu, wa idza laqiya, dan apabila bertemu siapa shaim, wa idza laqiya, dan apabila bertemu siapa shaim, rabbahu, kepada Tuhannya shaim, fariha, maka berbahagia, bisaumihi, dengan sebab puasanya man. Jadi hadis qudsi ini menerangkan, bercerita bahwasanya katanya Allah, kullu amali ibni adam lahu, setiap ibadah yang kita kerjakan, semuanya itu kembali kepada orang yang melakukan ibadah. Illa shaum, katanya, kecuali puasa. Kalau puasa beda. Kalau puasa itu hanya untukku dan aku yang akan memberi ganjaran, katanya Allah. Disebutkan juga bahwasanya puasa ini adalah sebagai benteng, benteng menjaga diri dari semuanya. Nanti dijelaskan banyak sekali di belakang itu ya.
Kemudian dijelaskan juga bahwasanya ketika kita melakukan puasa jangan sampai kita mengatakan kalimat-kalimat kotor, jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak elok. Bahkan kita disuruh atau selalu mengingat diri dengan mengatakan inni mru'un shaimun, inni shaimun. Ketika ada yang ada teman kalian misalkan membuat emosi kalian terpancing, membuat darah kalian naik, maka golam sidum, ini shaimun, aku berpuasa, sabar, aku berpuasa, sobak ndek puasa aja, dah. Itu ini yang menarik ini sering kita dengar dan sekarang kita temukan dalilnya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada bau misik di sisi Allah nanti. Misik doang di kanan nambun. Misik itu yang jelas sejenis minyak harum. Tapi yang biasa kita pakai kan bukan misik, tapi parfum milenial itu. Seharumnya misik itu akan lebih harum lagi bau mulut orang berpuasa. Nanti, bukan sekarang. Jangan. Jangan. Kenapa jangan? Karena bau mulut ya. Ya mungkin pada saat sahur kalian sikat gigi, tapi setelah sahur kalian tidur lagi. Ya, habis zuhur kalian tidur, bangunnya asar, itu bau mulutnya, ya kan, misik. Tenang saja. Kalau ada teman kalian, bau mulut, tenang, ini misik di sisi Allah. Lebih dari misik di sisi Allah nanti. Sekali lagi saya ingatkan, tapi jangan sembarangan ya. Mentang-mentang bau misik dikeluarkan sembarangan. Misalkan hai, jangan. Kalau katanya Imam Rafi'i boleh sikat gigi ya. Katanya Imam Rafi'i la karahata mutlaqan, katanya boleh sikat gigi, tidak ada kemakruhan. Laut nasar, zuhur sikat gigi boleh. Kalau katanya Imam Nawawi makruh, bukan tidak boleh. Serah kalian mau sikat gigi tapi tidak dapat nilai misik di sisi Allah nanti, atau biarkan bau itu berubah dengan sendirinya menjadi misik. Kalau saya pilih iya, toh juga nanti bau lagi kan setelah kita lama. Iya, misalkan sekarang kita sikat gigi pagi, nanti menjelang zuhur sudah dapat lagi fisik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.